Awal berdirinya sejarah pasar ini ya, menurut paman saya yang dulu awal-awal berdagang di sini ini dulu belum ada pertokoan. Sistemnya sistem loakan. Loakan itu ya gimana pasar loak yang gelar tikar, taruh barang di atas di situ seperti orang dagang-dagang loakan pinggir-pinggir jalan. Kenapa orang itu berdagang di sini, kayak paman saya dagang sini, di depan ini dulu perumahan Belanda. Nah di sini ini dulu sepanjang jalan Surabaya ini itu perumahan Belanda. Nah, jadi dia mulai didagang di situ. Jadi kalau hari Sabtu Minggu orang Belandanya lihat-lihat dari depan. Semakin hari semakin berkembang. Di zamannya nggak salah di Pak Ali Sadikin lalu diperbaharui. Nah baru dibikinin seperti gubuk-gubuk lah. Nah, semakin lama bertahun perombakan lagi, diperbagusin lagi sampai seperti sekarang ini. Kalau barang antik sih ya relatif semuanya banyak yang disukai ya. Tergantung sama pedagang, dia pedagang ya pasti seperti keramik, seperti apa, dari daerah mana. Kalau pembelinya dari Cina, dia pasti keramik-keramik sejarah yang dari Cina. Kalau yang Eropa itu lebih suka dia semacam primitif, tradisional yang asli Indonesia. Itu yang banyak dicari orang. Kalau daya tariknya, Jalan Surabaya ini udah internasional. Di sini udah pasar antik paling besar. Nah, di daerah manapun cuman ada yang seperti straight Jalan Surabaya ini doang, yang pertokoannya bisa panjang gitu. Terus di sini udah di ikon wisata negara-negara asing udah ada Jalan Surabaya. Kalau di zamannya Pak Harto dulu sering ke tamu-tamu negara sering. Saya udah ketemu sama Bill Clinton, Stephen Seagal, Stephen Salon, banyak artis-artis lain. Saya udah berjabat tangan sama dia. Artis-artis internasional tidak biasa datang sini. Dulu kalau tamu-tamu negara, presiden, daerah-daerah mana, raja dari Belanda, dari Monaco, itu juga datang. Ya sepinya lagi, jarang tamu datang setelah terjadi kerusuhan bom Bali itu. Malah udah berkurang, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai ramai. Kalau kolektor asing banyak juga, jadi dari Cina, dari Australia juga banyak. Jadi seperti dia, ada juga pedagang-pedagang daerah juga, negara lain juga ada. Pedagang dari Thailand, dari mana juga banyak. Terus kalau bagian lokalnya sekarang lagi ngetrennya istilahnya anak-anak muda sekarang bikin kafe. Nah, jadi suka dia beli itu radio lama, TV lama, lampu-lampu lama. Ya itu lebih banyaknya sekarang kayak bikin seperti itu. Kalau pembeli lokal. Kalau kolektor itu dia mencari, di samping mencari dia invest juga. Dia carinya barang-barang yang bagus-bagus dan bisa dia invest buat sekian tahun lagi harganya bisa. Kalau dia bosan dia jual pasti tidak rugi gitu. Bapak dari dulu udah bisa bahasa asing atau tidak? Kalau bahasa asing itu ya sedikit-sedikit aja, yang penting ya kita paham apa maksud orang asing itu juga paham maksud kita gitu.
What brought you to Jalan Surabaya Antique Market today? Saya hanya berlangganan, shopping, berbelanja. Maaf. Ya, oke. Berbelanja sedikit. Hari ini malam ini saya akan berangkat dari Indonesia, jadi saya cari sedikit hadiah untuk orang-orang di keluarga saya. Oh, oke. Saya tertarik Ya. oleh barang spesifik yang saya lihat di sini di zaman dulu ya, Iya. yang adalah perhiasan tua untuk rambut perempuannya yang digunakan di pernikahan. Sekarang saya rasa kalau orang yang benar-benar kolektor, orang seperti itu tahu penjual spesial yang saya nggak tahu ya, barangkali pribadi ya. Yeah. What brought you to Jalan Surabaya Antique Market today? Well, I met with my friend Ruth, and she told me to come here. We did a coffee nearby, and we just wanted to see the shops, and we were looking for the vinyl. Okay. What do you think about this market compared to antique market in your country? We don't have a lot of antique markets in the Netherlands, so it's really different. I think all the stuff here, it's my first time seeing it. It's really beautiful, and I think it's really nice to see a little bit of the culture, like historical. What is your experience interacting with the seller here? With the sellers? Yes. Well, I like that they're quite calm. I think they're lovely. They're just out there. I think they're there if you want any help. But it's sometimes hard communicating because I don't speak Indonesian that well. Original artists. Oh, I think looking for souvenirs to bring back home, to have something to remind you of your country. And I think antiques is something that stays really local. Kalau penjualan dulu sama sekarang sih memang agak jauh beda ya. Kalau dulu maaf aja, kalau di tahun-tahun 90-an itu, kalau Sabtu Minggu ini di sini ini udah jejer berapa bis. Tamu-tamu datang dari Belanda, dari mana, udah ada. Dulu kita Sabtu Minggu itu udah harapan kita udah pasti gitu. Sekarang ya udah nggak ketemu lagi seperti dulu, tapi ada juga, tapi nggak seperti itu. Ya, berkurang juga lah sekitar ya 30-40%. Kalau dagang antik nih gimana ya, harus bisa-bisa kita juga. Kita kan lihat sikon nggak seperti dulu lagi. Sekarang cara kita mencematnya ya harus bisa-bisa kita mencemat uang pengeluaran sama pemasukan. Jadi kalau keadaan sepi ya kita harus jaga, beli barang agak kurang, beli tetap beli tapi dikurangi gitu kan. Ya mungkin kalau tetap bertahan tuh di samping udah pekerjaan ini udah hobi juga, udah yang ditahu juga ini ya. Kita juga bukannya orang kantoran yang punya ijazah, punya ini, bisa kita seperti berdagang ini ya sama aja ya, kali kita cuma antik ya, di antik ini aja. Mudah-mudahan makin lama antiknya bisa berkembang lagi seperti dulu, bisa bagus lagi ya, belinya makin banyak lagi ya. Kalau kita ini pemerintah ya gimana supaya tetap Jalan Surabaya ini bisa bertahan, karena ini menjadi ikon satu-satunya pariwisata yang di antik di Jalan
Jalan Surabaya ini aja di Jakarta. Harapan kita ya di diri kita sendiri ya, harus kita menjaga kualitas barang kita ini apa, jangan sampai mengecewakan pembeli.